Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Mariadi dari Universitas Tomokaca Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya diberikan 5 soal, langsung saja ke soal yang pertama. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa Indonesia. Adapun manfaat pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi yaitu 1. Agar mahasiswa mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Yang ketiga, agar mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Yang keempat, agar mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Dan yang kelima, agar mahasiswa mengenal dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, internasional, ataupun nasional. Yang pertama, implementasi Pancasila di masa pandemi COVID-19 pada bidang pendidikan, yaitu dengan para guru dan dosen tetap memberikan pengajaran kepada para siswanya walaupun dengan jarak yang jauh dengan menerapkan sistem pembelajaran daring atau online. Yang kedua, implementasi Pancasila di masa pandemi COVID-19 pada bidang politik, yaitu dengan pemerintah mengeluarkan aturan untuk menunda pilkada hingga pandemi COVID-19 ini berlalu. Yang ketiga, implementasi Pancasila di masa pandemi COVID-19 pada bidang sosial dan budaya, yaitu Pancasila membuat masyarakat menjadi lebih solidaritas terhadap masyarakat lainnya, terlihat dari aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang terkena COVID-19 maupun yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Soal yang ketiga, yang pertama, demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyatnya. Atau dalam arti lain, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sedang dalam penundaan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi kita memang tidak banyak berubah, tetapi pada dasarnya kita akan tetap menghadapi problematika demokrasi yang sama. Yang kedua, korupsi. Korupsi adalah seseorang yang menyalahgunakan kepercayaannya dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kondisi korupsi di Indonesia saat ini sangat parah, seolah-olah korupsi dijadikan suatu kegiatan yang sering dilakukan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan sebagai hukum negara tertulis yang bersifat tertinggi. Sedangkan Undang-Undang adalah hukum tertulis yang sifat hukumnya masih berada di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk oleh lembaga negara melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan perkembangan Islam di Indonesia dengan mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal Indonesia. Soal yang kelima, yang pertama, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kondisi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang saat ini mengalami banyak sekali perubahan,
mulai dari penambahan peraturan guna menghindarkan rakyat dari penyebaran virus corona. Yang kedua, Pancasila. Kondisi Pancasila saat ini sangat dirasakan sila-silanya oleh masyarakat, terutama masyarakat menjadi lebih solid terhadap masyarakat lainnya. Yang ketiga, Islam Nusantara. Kondisi Islam Nusantara saat ini itu Islam menganggap pandemi COVID-19 ini menjadi suatu ujian bagi setiap kaum agar mendekatkan diri kepada Tuhan. Baiklah, itulah jawaban saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.